Selamat datang di PH Gengsi. Hai, kali ini saya akan ngebahas tentang buku Jakarta karyanya Pak Bambang Joko Susilo, penerbitnya Bestari tahun 2013. Nah, di sini buku ini kan setelah saya baca-baca dari awal sampai habis, ini berkisah tentang warga perantauan dari Jawa Tengah, Barat, maupun yang lainnya merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan maupun mencari kehidupan yang lebih layak lagi daripada kota-kota sebelum yang tinggal. Ada yang merantau ke Jakarta dengan kisah tragedi, romantis, komedi. Ketika pertama kalinya ke Jakarta, nah, warga-warga dari luar Jakarta ini menganggap bahwa Jakarta itu seperti kota yang, wah, ini kota mantap ini. Kota yang banyak gajinya, besar gajinya, dan juga bisa hidup yang lebih layak lagi. Semua kebutuhan serba ada, mulai dari transportasi, kebutuhan pokok, keamanan, dan juga yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini maupun warga pada umumnya yang ingin merantau ke Jakarta, mereka sudah berpikir Jakarta ini surganya lapangan pekerjaan. Setiap kantor menerima lowongan kerja maupun perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Bahkan ada juga perusahaan rintisan yang baru opening, mereka langsung membuka lowongan sehingga warga-warga yang dari desa berbondong-bondong ke Jakarta. Biasanya ini terjadi ketika musim lebaran, yang mana warga Jakarta pulang ke kampung halamannya, sedangkan warga yang berada di kampung halaman mencoba untuk mengadu nasib ke ibu kota negara ini. Dengan bermodalkan, bisa dibilang, uang yang cukup pas-pasan, dan juga belum adanya pengalaman karir, ataupun belum pernah bekerja sebelumnya. Namun, yang saya ketahui, berdasarkan dari berita ataupun televisi atau juga dari buku yang di dalam ini setelah saya baca, warga perantau ini bukannya justru mendapat pekerjaan secara langsung ataupun langsung bekerja di tempat-tempat kantor ataupun perusahaan kecil, justru mereka masih luntang-lantung nyari pekerjaan kesana sini, membawa surat lamaran, namun tak kunjung dapat. Hingga akhirnya mereka-mereka inilah bekerja sebagai serabutan, mulai dari menjadi PKL, pemulung, tukang becak, ataupun tukang bemo, tukang ojek, nasi goreng, pedagang pasar, maupun yang lainnya. Dari pekerjaan itulah mereka mendapatkan hasil uang yang bisa dibilang tidak begitu seberapa, dan hasil uang dari pekerjaan itulah biasanya mereka akan putarkan untuk menjadi uang modal guna bisa memperpanjang hidup mereka di Jakarta. Mempunyai kisah lucu, yaitu mahasiswa yang ia ingin kembali ke Jakarta tapi tidak mempunyai uang. Dia mempunyai cara yang sangat unik, yaitu mengamen. Dia masuk ke dalam gerbong kereta, dan dia mengamen di dalam kereta. Posisinya dia tidak punya karcis. Nah, mereka memanfaatkanlah kereta tersebut dari salah satu kota di Jawa. Jadi saya mengingat kembali ketika saya masih kecil di Jakarta sekitar 2010 ke bawah. Itu Jakarta masih sejuk, aman, bebas polusi, dan kendaraan belum begitu banyak. Transportasi sudah tersedia namun belum begitu terintegrasi. Ketika saat itu, mulailah gubernur membuat sebuah moda transportasi yang bernama Bus Transjakarta. Hingga saat ini jumlahnya semakin banyak dan juga sudah terintegrasi dengan kereta api maupun MRT atau LRT. Sehingga warga yang merantau ke Jakarta mudah bekerja dari satu tempat ke tempat lain dengan transportasi yang sudah semakin lengkap.
Nah, setelah saya membaca buku Jakarta Oh Jakarta, saya mengingat-ingat kembali ketika masa kecil saya waktu di Jakarta dulu, di tahun 2000-an hingga 2010-an, itu Jakarta masih bersih banget. Gedung-gedung bertingkat belum begitu banyak, sungai masih jernih, saluran air bisa dibilang lancar, dan jalanan belum begitu padat merayap. Padat sih, tapi hanya di jam-jam tertentu. Yaitu terbitan 2013, itu sudah mengalami banyak kemajuan, apalagi di tahun 2021 ini. Salah satunya dari sungai, arus jalan ataupun medium jalan, pembangunan, baik itu rumah, perkantoran, transportasi, dan juga yang lainnya. Semakin meningkatnya warga di Jakarta, baik itu warga asli Jakarta maupun para pendatang, tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan kriminalitas yang semakin tinggi, pencemaran udara seperti polusi, pencemaran alam seperti banyaknya sampah diakibatkan warga yang membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya, dan juga terjadinya banjir, baik itu banjir secara alami maupun banjir kiriman dari kota penyangga. Ketika saya pindah ke kota Medan, sekitar tahun 2010, kurang lebih saya di Medan itu udah 11 tahun. Jadi saya mengingat kembali, Medan ini hampir sama seperti Jakarta. Salah satunya yaitu sebagai tempat perantau dari kota-kota penyangga Medan, salah satunya Binjai, Deli Serdang, Karo, atau bisa disebut aglomerasi, warga-warga yang merantau ke Jakarta, juga sama seperti warga yang merantau ke Medan dari kota-kota penyangga. Ada yang dari mahasiswa yang baru lulus kuliah, langsung merantau mencari pekerjaan. Ada juga warga yang sudah berumur, dikarenakan di tempat tinggal sebelumnya ia tidak mempunyai kegiatan, mereka merantaulah untuk mencari pekerjaan. Ada yang gunanya untuk mengisi waktu luang, bahkan ada yang untuk mencari uang, guna bisa menghidupi kehidupan dia sendiri ataupun kehidupan orang tuanya. Memiliki kisah unik pada buku ini yang bernama Untung. Dia manusia biasa yang tidak memiliki keahlian, tapi dia mempunyai teman yang selalu diajak kemana-mana untuk mencari pekerjaan, kemana-mana selalu bareng, menceritakan kisah hidupnya, dan juga yang lainnya. Namun di sisi lain, Untung ini sangat untung. Karena kan nama dia juga untung. Selain kita harus mempunyai skill maupun pengalaman pekerjaan, kita juga harus mempunyai nama yang bisa dibilang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Kita juga harus gigih, harus bisa membaca situasi, kita harus mudah bergaul kepada warga-warga sekitar. Setelah membaca buku ini, saya jadi kepikiran, ketika kamu ingin ataupun kalian ingin merantau ke kota impian kalian, seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia, baik itu Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, ataupun Medan, ataupun ibu kota provinsi yang ada di Indonesia, pastikan kalian itu betul-betul yakin. Kita nggak tahu suatu saat, entah itu kita bisa hoki, langsung terima kerja, bahkan yang lebih parahnya, mendapatkan sebuah zonk. Zonk yang saya maksud itu masih luntang-lantung nyari kerja sana-sini, atau bahkan menjadi gelandangan. Oke, buat kalian yang ingin merantau ke Jakarta, ataupun ke kota-kota besar lainnya, mungkin saran saya, kalian boleh baca dulu buku ini, supaya kalian ada gambaran seperti apa sih kota Jakarta itu, supaya nantinya ketika kalian sudah berada di Jakarta, kalian tidak gugup ataupun tidak luntang-lantung berada di kota tersebut. Dan juga sisi lain, pastikan kalian sudah meminta restu kepada orang tua agar kalian ketika berada di Jakarta ataupun kota perantauan tidak linglung, dan juga agar kalian bisa tenang, tentram di kota perantauan.
dan juga kalian bisa bahagia. Selamat membaca buku ini. Sampai berjumpa pada buku-buku selanjutnya. Saya akan membahas buku-buku selanjutnya di minggu depan. Sekian. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.